Halo semua, selamat datang di channel Sounding Nanti bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi serta follow juga Instagram kita di Sounding Nanti agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Oke, di video kali ini kita akan membahas salah satu brand dari Jerman yang menurut saya cukup spesial. Salah satu brand yang menurut saya cukup spesial bagi saya pribadi tentunya, yaitu dari line up mereka VI7. Bagaimana suaranya? Bumper dulu. Visioneer sendiri merupakan produsen yang berbasis di Jerman, di mana produk yang mereka rilis barusan adalah VI7 yang sudah ada di hadapan kita. VI7 sendiri memiliki konfigurasi 7 balasan motor dengan 5 crossover. Dipasarkan di harga 1.860 atau sekitar 27 jutaan rupiah di Indonesia. Memang Visioneer sendiri kalau kita lihat dari webnya itu memang khusus untuk membuat custom in-ear monitor pada awalnya, tapi pada seri Alconic mereka mulai membuat universal fitting untuk produk atau pasar yang lebih luas. Selain itu dari Visioneer sendiri mereka memasarkan harga mereka di harga yang bisa dikategorikan cukup premium. Jadi kalau kalian mau membeli produk-produk Visioneer, selain dia dari Jerman, kalian juga harus merogoh kocek yang cukup dalam untuk membeli in-ear monitornya, karena bisa dikategorikan ya cukup pricey sih kalau kita bilang, kadang sometimes overpriced kalau menurut saya juga untuk harganya. Selanjutnya kita bahas build quality dari VI7 ini. Untuk build quality dari in-ear monitor satu ini, VI7 sendiri sudah menggunakan bahan full akrilik berwarna biru transparan seperti ini, dan dapat dilihat di dalamnya isi dari drivernya. Di bagian faceplate sendiri menggunakan faceplate yang super cantik dan ada tulisan VI7. Untuk konektornya sendiri sudah ditebal dengan menggunakan pin 0,78 mm dual pin. Secara build, AM ini menurut saya sangat super. Untuk kabelnya sendiri sudah menggunakan kabel 0,78 mm dan preform seperti ini dual pin, yang menurut saya agak sedikit tipis. Ya memang buildnya bisa dikategorikan kacau dan jelek sih sebenarnya. Untuk splitternya sendiri polosan, tidak ada lambang VI atau apapun. Ini banyak plastik, di sini banyak metal, tapi ya juga biasa aja sih menurut saya. Untuk jacknya sendiri polosan, tidak ada marking apapun, 3,5 mm, straight plug gold plated. That's it. Nah, di sini juga ada case dari Visioneer yang diberikan pada paket penjualan yang saya beli in-ear monitornya. Case-nya ini berbahan metal yang menurut saya cukup kokoh. Saat dibuka kan seperti ini, di sini ada kayak rubber juga di bagian tutupnya untuk memastikan in-ear monitor tersebut tidak mengalami benturan. Sini bahannya full metal dan cukup kokoh dan berbobot. Secara build quality kami berikan skor B. Secara housing sebenarnya VI7 ini memiliki housing yang cukup oke. Tapi yang paling parah itu adalah pada kabelnya. Kabelnya sangat mengecewakan, buildnya juga jelek. Kalau menurut saya itu adalah salah satu minus point. Tapi kalau untuk housing in-ear monitornya itu flawless kalau menurut saya. Bahan akrilik yang sangat cantik dipadukan dengan faceplate seperti abalone berwarna orange. Ini memberikan kesan yang mewah dan juga berwarna. Tentunya eye catching juga di satu sisi. Selanjutnya akan kita bahas fitting dari VI7 ini. Fitting dari VI7 ini bisa dikategorikan housingnya ini cukup besar kalau kita bilang. Kalau misal dibandingkan Blessing 2, housing dari VI7 ini sedikit lebih besar dibandingkan Blessing 2. Jadi kalau kalian punya telinga kecil, tentunya kalian harus mencoba dulu atau berpikir dua kali untuk meminang in-ear monitor ini. Karena memang housingnya ini cukup besar, apalagi kalau kalian yang punya telinga yang cukup kecil, itu akan sangat mengganggu dan sangat menekan liang telinga kalian. Dan mungkin bagi sebagian orang akan merasa tidak nyaman. Kalau untuk telinga saya sendiri, Visioneer VI7 ini cukup snug, cukup kedap, bisa dikategorikan juga cukup nyaman. Walaupun memang agak sedikit menekan telinga saya, karena telinga saya ini mungkin size-nya kecil ke sedang. Untuk insertion-nya sendiri cukup dalam, jadi bisa dikategorikan ini masuk salah satu kategori deep fit. Jadi kalau deep fit itu kalian juga mesti memperhatikan kebersihan in-ear monitornya dan kebersihan ear tips-nya agar tidak terjadi masalah jangka panjang pada pendengaran kalian. Secara fitting kami berikan skor B- karena ini merupakan fitting yang
universal memang, fitting universal fit, tapi belum tentu untuk kuping Asia itu bakal cocok untuk kuping yang kecil terutama. Itu mesti kalian pikirkan juga. Mengapa kami berikan Baemin, karena tidak versatile untuk fittingnya untuk semua jenis telinga. Selanjutnya kita bahas sound quality dari VE7 ini. Sound quality dari VE7 ini cukup menarik kalau saya bilang. Kalau kalian pernah makan yogurt plain, lalu susu murni, VE7 ini memiliki rasa tonal yang seperti itu, murni dengan kita bilang ya, manis ataupun sweetness yang alami tentunya. Misalkan kayak yogurt ditambahkan madu, itu sweetness yang alami. Jadi VE7 ini memiliki suara yang bisa dikategorikan cukup netral, flat, tapi ada sedikit sweetness dan smoothness yang menurut saya sangat-sangat natural. Untuk bassnya dari VE7 sendiri, bass dari VE7 sendiri memiliki body yang bisa dikategorikan mungkin sedikit pas-pasan, tidak terlalu besar juga, nggak terlalu tipis juga, pas-pasan menurut saya. Namun bukan untuk kalian yang bass head, karena memang secara ekstensi memang tidak terlalu baik juga, sub bassnya tidak terlalu dalam banget, tapi untuk mid bassnya cukup oke kalau saya bilang. Namun bass ini berfokus pada quality, dia memiliki tekstur yang baik. Selain itu bassnya juga cepat dan rapi, khas BA lah kita bilang. Tapi kalau bassnya yang kalian cari adalah bass yang bass yang nampol, bass yang deep banget, ini mungkin bukan in-ear monitor yang kalian mesti perhatikan atau coba atau cari. No, this is not for bass head. Selanjutnya untuk bagian mid dari VE7 ini mantep banget kalau menurut saya. Dia memiliki mid yang sangat-sangat natural, organik. Emosi dari vokalnya ini tersampaikan dengan sangat baik. Merupakan mid yang bisa dikategorikan full body, walaupun tidak overly smooth atau overly warm. Lagu-lagu seperti audiophile atau jazz ini sangat mantep banget di in-ear monitor satu ini. Memang in-ear monitor satu ini bisa dikategorikan memang sedikit segmented untuk pemilihan lagunya. Kalau kalian suka lagu pop, mungkin kalian akan memilih in-ear monitor yang lebih warm, yang lebih bassy, itu akan lebih mantep. Tapi kalau in-ear monitor satu ini mungkin jazz, audiophile, vocals, good. Untuk in-ear monitor satu ini, treble-nya ini bisa dikategorikan extend dan stringnya dapet banget. Teksturnya ini super banget dan natural banget untuk nada-nada atasnya. Mungkin bagian atasnya itu ada sedikit smoothing, memberikan kesan sedikit kalem untuk treble-nya. Secara keseluruhan tonalitas dari VE7 ini kami berikan skor amin. Memang ini bukan in-ear monitor yang all-rounder, bukan in-ear monitor yang all-rounder seperti M9. No, ini bukan in-ear monitor yang all-rounder. Ini cukup segmented untuk kalian yang suka lagu jazz ataupun lagu-lagu yang audiophile. Mungkin vokal pun oke juga sih. Untuk teknikalitas dari in-ear monitor satu ini, dia memiliki teknikalitas yang bisa dikategorikan super, walaupun mungkin sedikit kurang dinamika. Timbernya di sini bisa dikategorikan sangat mantap. Vokal dan instrumen lifelike semuanya, tanpa ada kehilangan detail sama sekali. Soundstage-nya ini sangat proporsional dari wide, height, mungkin agak kurang sedikit di depth-nya. Depth-nya mungkin agak sedikit kurang, tapi secara umum proporsional banget dan 3D banget. Untuk detailnya ini juga sangat oke, semua micro detail disapu habis. Clarity-nya pun dari in-ear monitor satu ini sangat baik. Untuk separasinya ini tidak ada lengket-lengketnya, sangat tegas dibagi antara vokal dan instrumen. Untuk imaging-nya pun memiliki layer yang sangat baik, walaupun mungkin agak sedikit kurang depth-nya. Untuk positioning memiliki positioning yang sangat-sangat pinpoint. Secara umum teknikalitas dari in-ear monitor satu ini kami berikan skor amin untuk teknikalitasnya. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini tentu saja harganya yang mahal, yes. Nggak bisa dipungkiri harga Vision Ear rata-rata memang cukup pricey. Selain itu juga kabelnya itu sangat buruk, bahkan bisa dikategorikan ya piece of garbage. Makanya saya di sini menggunakan kabel lain karena memang prefer kabel lain aja sih daripada kabel bawaannya. Itu seperti brand sebelah dari US itu yang menggunakan Anker. Selain itu untuk tonalnya ini bukan tonal yang overly warm, bukan tonal yang warm, bukan tonal yang dark, bukan tonal yang super berbody, bukan tonal yang super sweet. Jadi itu jadi pertimbangan kalian juga mungkin. Walaupun sebenarnya bukan cons, tapi itu adalah subjektif. Untuk pro dari in-ear monitor satu ini, in-ear monitor satu ini memiliki presentasi yang cukup unik. Sensasi suara dari in-ear monitor satu ini menurut saya cukup unik dan sangat presisi. Tonalnya itu mungkin bagi sebagian orang bisa dikategorikan flat, tapi flatnya ini ada sedikit sentuhan
sweetness, warmness yang menurut saya cukup pas lah untuk bisa tetap dikategorikan sebagai sesuatu yang flat. Pro yang kedua dari monitor satu ini yaitu housingnya ini eye catching banget dari faceplate-nya yang merupakan perpaduan dari balon yang diberikan warna orange dengan ada perubahan warna saat terkena cahaya. Untuk value for money dari in-ear monitor satu ini kami berikan skor B dan kami masukkan kategori fair value karena secara fitting itu mungkin belum tentu fit untuk semua orang dan secara suara belum tentu semua orang suka dengan suara seperti ini. Karena memang cukup flat walaupun ada sedikit warmness tapi bisa dikategorikan masih kategori natural sih. Jadi mungkin bagi sebagian orang belum cocok atau belum pas untuk menjadi sebuah all-rounder di harga 27 jutaan. Kesimpulan, walaupun in-ear monitor satu ini tidak memiliki body yang tebal banget, tapi eksekusi dari in-ear monitor satu ini baik tonal ataupun teknikalitasnya sangat presisi dan menurut saya cukup bagus. Analoginya seperti kalian makan permen min lembaran itu, walaupun dia tipis, tapi pada saat dimakan langsung ces. Jadi ya analoginya seperti itu untuk in-ear monitor V7 ini. Kalau kalian ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan soal V7 ini atau ada pertanyaan-pertanyaan lain, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounding TV pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy dan jangan lupa pakai masker saat aktivitas di luar and ciao.